Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini 17 Sya'ban 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat duduk menyimak ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mendapatkan sebuah keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis bahwa majelis ilmu merupakan taman di antara taman-taman surga. Nabi SAW bersabda, jika kalian berjalan melewati Riyadul Jannah, yaitu taman di antara taman surga, maka hendaklah kalian mampir di taman tersebut. Maka para sahabat bertanya, wa ma hiya Riyadul Jannah ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan Riyadul Jannah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, hilaqu dzikri, itu halaqah-halaqah zikir. Al-Imam Atha bin Rabah menjelaskan yang dimaksud dengan halaqah-halaqah zikir adalah majalisul halal wal haram, majelis yang di dalamnya disebutkan tentang perkara-perkara yang halal dan tentang perkara-perkara yang haram, yaitu majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, dijelaskan sunnah-sunnah Nabi SAW, kemudian dijelaskan apa yang merupakan hukum dari syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum dari penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan sebuah kegembiraan bagi kita ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang diperkenankan untuk duduk di taman-taman surga. Karena tidak semua orang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu. Orang-orang mungkin mengetahui bahwa ilmu ini sesuatu yang utama. Belajar agama memiliki pahala yang besar. Tapi tidak semua orang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat duduk di majelis ilmu. Maka ketika seseorang diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa duduk di majelis ilmu, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukurannya itu Allah akan tambah nikmat baginya, yaitu berupa pemahaman dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kita lihat banyak orang memiliki waktu yang kosong, waktu yang lapang, namun berapa dari mereka yang mampu untuk meluangkan waktu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah mereka hanya orang-orang yang sedikit, menjadi orang-orang yang minoritas di tengah-tengah kebanyakan manusia yang mereka meninggalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia sepakat bahwa mereka sangat ingin menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Hatta bahkan pelaku maksiat pun sejatinya mereka ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa mengingkari bahwa jika seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya urusan-urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung dan penolongnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hamba-hambanya. Demikian pula ketika Allah telah mencintai hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersamai hamba-hambanya dengan kebersamaan yang khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah sejatinya meliputi seluruh hamba.
baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang memahami ilmu agama dengan baik maupun yang belum memahami ilmu agama dengan baik, baik orang-orang yang melakukan ketaatan maupun yang bermaksiat. Allah membersamai mereka, yaitu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala membersamai mereka, meliputi mereka. Tetapi kebersamaan Allah yang bersifat khusus itu tidaklah diberikan kecuali kepada hamba-hamba Allah yang memiliki sifat-sifat, memiliki perangai yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat baik. Ketika Allah azza wa jalla bersama orang yang berbuat baik, maka kebersamaan Allah dengan orang yang berbuat baik ini berbeda dengan keumuman orang lainnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang yang baik, maka Allah akan membimbing pendengarannya, Allah akan membimbing penglihatannya, Allah akan membimbing langkah kakinya, Allah akan membimbing hati-hatinya, sebagaimana dijelaskan tentang hadis tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan pagi hari ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mudahkan pembahasan terkait tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui tentang karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah ini penting bagi setiap muslim. Agar apa? Agar mereka bisa menghiasi diri mereka dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, terlebih apa yang Allah firmankan di dalam ayat-ayatnya, untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah sebuah hadis dari Nabi SAW, yaitu ciri pertama atau karakteristik yang pertama orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Tentunya kewajiban yang paling agung di antara sekian banyak kewajiban adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, dan di dalam surat Al-Baqarah kalau kita lihat urutannya, rentetannya dalam rentetan mushaf, maka kita dapati ada ayat yang di situ ada nida, ada panggilan pertama. Kemudian di ayat itu pula ada perintah yang pertama kali muncul dalam rentetan mushaf Al-Quranul Karim. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Ini menunjukkan bagaimana Allah azza wa jalla memerintahkan bahwa yang disembah satu-satunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bebatuan, tidak pepohonan, tidak malaikat, tidak nabi atau orang-orang soleh yang dikultuskan, maka bukan. Tetapi yang disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masalah penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang menjadi konsentrasi dakwahnya para nabi dan rasul semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dakwah para nabi dan rasul berporos pada dua hal. Kata Allah azza wa jalla mengkisahkan tentang dakwahnya Nabi SAW dan dakwahnya para anbiya, ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut, yaitu sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabb kalian telah memerintahkan kepada kalian untuk tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Datang perintah untuk mentauhidkan Allah sebelum perintah berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwa bertauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi perkara yang utama. Demikian pula dalam masalah rukun Islam, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Jibril bahwa terkait rukun Islam, yang pertama kali menjadi bangunan agama ini adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya Allah adalah Rabb yang satu-satunya berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim.
Kewajiban yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim yang lainnya adalah melaksanakan salat yang 5 waktu. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah." Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salatnya. Nabi juga mengatakan perbedaan antara kita dan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat. Faman taraka as-salah faqad kafar, kata Nabi. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah jatuh ke dalam kekafiran. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Jibril terkait rukun Islam. Setelah salat, maka kewajiban yang harus diperhatikan kaum muslimin adalah mengeluarkan zakat. Ya. Terlebih mereka yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal, zakat harta. Maka seorang muslim harus mengerti apakah harta yang dia miliki mendapatkan kewajiban zakat atau tidak. Hampir-hampir terlalu banyak kita katakan ayat dalam Al-Quran yang menggandengkan perintah salat dan zakat. Allah mengatakan, wa aqimus salat wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Banyak ayat-ayat yang semisal tentang ini. Dan masalah zakat ini juga berkaitan dengan ibadah harta. Dan ini menjadi bukti kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya Allah pun mencintai dirinya. Kemudian yang kelima yang menjadi kewajiban seorang muslim sebagaimana dijelaskan di dalam arkanul Islam, yaitu melaksanakan haji bagi mereka yang memiliki kemampuan. Ya, tentunya seseorang berupaya dengan maksimal agar dia bisa berziarah ke rumah Allah untuk melaksanakan tawaf di dalamnya, melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian melaksanakan mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melontar jamarat dan seterusnya dari peribadatan yang dilakukan di dalam ibadah haji. Kemudian kewajiban-kewajiban yang sangat banyak seperti berbakti kepada kedua orang tua, menjaga silaturahim antara kerabat dan keluarga, berbuat baik kepada tetangga, menunaikan hak istri dan anak-anak, yang istri memberikan hak suaminya, kemudian berbuat baik kepada sesama manusia, kemudian mereka yang memiliki hutang wajib melunasi hutang-hutangnya. Ini di antara kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali ketika seseorang ingin mendapatkan kecintaan kepada Allah, dia harus melakukan yang wajib terlebih dahulu. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau yang wajibnya saja ia tinggalkan? Bukankah hal-hal yang wajib ini adalah hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia? Bahkan di dalam masalah hukum taklifiyah, hukum yang 5 dalam masalah agama Allah, bahwa perkara wajib sebagaimana kita ketahui, orang yang melakukan perkara wajib maka dia diganjar pahala, dan mereka yang meninggalkan akan mendapatkan dosa. Ini sesuatu hal yang sudah maklum di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi karakteristik pertama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan kecintaan kepada Allah, dia tidak merasa cukup dengan amal-amal wajib yang telah ia lakukan. Namun ia berupaya menambah amal-amal kewajiban yang telah ia lakukan dengan amalan-amalan sunnah. Karena boleh jadi dari kewajiban yang ia lakukan juga ada kekurangan-kekurangan, juga ada hal-hal yang dia tidak sempurna dalam melakukannya. Maka amalan-amalan sunnah ini semoga menjadi penyempurna atas kewajiban-kewajiban yang ia kurang dalam pelaksanaannya. Poin pertama dan kedua terkait ciri orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan di dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis apa ini namanya? Hadis qudsi. Jadi hadis itu ada yang hadis qudsi. Hadis yang memang yang mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan apa-apa yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya, telah aku wajibkan. Jadi ada manusia yang
mereka itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari apa yang telah Allah wajibkan, yaitu dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Hambaku tersebut terus-menerus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan yang sifatnya nafilah, sifatnya sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku pun mencintainya. Ini menunjukkan bahwa di antara cara seseorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dia berupaya melakukan amalan-amalan sunnah setelah ia melakukan amalan-amalan wajib. Maka tadi kita sebutkan karakteristik orang yang mendapatkan kecintaan kepada Allah. Yang pertama, dia beramal dengan amalan-amalan wajib. Kemudian yang kedua, dia beramal dengan amalan-amalan sunnah. Lalu apa sih kalau Allah mencintai kita, apa yang terjadi sama kita? Apa sudah sekedar cinta tanpa ada hal lain yang Allah berikan kepada kita? Ternyata tidak. Ketika Allah mencintai hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan beberapa hal yang disebutkan dalam hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa idza ahbabtuhu," dan apabila aku mencintai hamba-Ku itu, dan apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku pun menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Aku pun, kata Allah, akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Wa in sa'alani u'tiyah au a'taituhu, dan apabila dia meminta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya. Wa in ista'adzani la u'izannah, dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Perhatikan hadis yang agung ini, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seseorang itu bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku pun mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, Allah mengatakan yang pertama, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Yang kedua, aku akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Yang ketiga, aku akan menjadi tangan yang ia berbuat dengannya. Yang keempat, aku akan menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Yang kelima, kalau dia meminta, aku berikan. Yang keenam, kalau dia mohon perlindungan, pasti aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa hamba yang tak ingin semua keinginannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapakah hamba yang tidak ingin ketika dia meminta perlindungan, lalu Allah lindungi ia? Dan memang sebaik-baik pengijabah, sebaik-baik orang, sebaik-baik zat yang merealisasikan segala keinginan, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, semakin diketuk pintunya secara terus-menerus, kadang mereka akan berhenti memenuhi kebutuhan kita. Namun tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Allah senang tatkala kita terus meminta kepadanya. Dan tatkala kita bertaqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan segala apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula kita memahami bahwa kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus. Kadang ada musibah, kadang ada penyakit, kadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kadang ada gangguan, macam-macam. Maka yang bisa melindungi kita dari semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah sebaik-baik penjaga, dialah Allah sebaik-baik Rabb yang melindungi hambanya. Maka melakukan kewajiban, melakukan sunnah akan mendapatkan 6 poin tadi. Yang pertama tadi kita sebutkan dalam hadis, Allah akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Apa maksud ini? Maksud dari Allah akan menjadi pendengaran yang kita menggunakannya untuk mendengar. Maksudnya adalah Allah akan membimbing pendengaran hamba-hambanya, sehingga dia tidak akan mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia tidak akan mendengarkan hal-hal yang akan menghabiskan waktunya.
Dia tidak akan melakukan ghibah, dia tidak akan melakukan fitnah, dia tidak akan mendengarkan hal-hal yang membuat dirinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tinggalkan itu semua. Dan yang mampu memberikan taufik kepada seorang hamba untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan adalah Allah itu sendiri. Mana dalilnya? Bahwa kita nih gak pernah mampu untuk mengontrol diri kita sendiri melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kita gak pernah mampu. Ada orang bisa ke masjid subuh-subuh, itu taufik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang merasa bahwa tuh diri saya bisa ke masjid. Allah yang memberikan taufik kepadanya. Bukankah banyak orang yang punya kendaraan, sehat badannya, namun tidak ke masjid? Tidurnya juga tidak larut malam, kita katakan. Tapi ada orang-orang yang mungkin dia kerja dengan kerja shift, yang pulangnya malam. Kendaraannya mungkin tidak ada, atau apa adanya. Tapi dia tetap bisa bangun di waktu subuh dan berangkat ke masjid. Yang membantunya ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang mampu. Sekiranya dia mau daftar haji, dia bisa. Dia mau daftarkan dirinya ke biro perjalanan untuk melaksanakan umrah, dia mampu. Tapi kalau ditanya, belum dapat panggilan katanya. Padahal Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran seruan-seruan ini. Kapan mau berangkat? Tunggu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang manggil sudah lain ceritanya. Tinggal kematian. Tidak semua orang diberikan kemampuan untuk ini. Sekarang mau Ramadan, bentar lagi. Di antara amalan yang utama dilakukan oleh seorang muslim di bulan Ramadan adalah memberikan makan bagi orang yang berpuasa. Memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa. Ada orang yang punya harta, punya kekayaan, punya kemampuan, namun 30 hari Ramadan lewat, ternyata dia tidak pernah mengeluarkan sedikit dari hartanya untuk memberikan makan bagi orang yang berpuasa. Tidak tergerak bagi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan seseorang untuk beribadah kepada Allah adalah murni pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menolongnya. Sebagaimana seseorang ketika dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu mengendalikan dirinya, yang mampu membuat dirinya meninggalkan maksiat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Bukankah ketika Yusuf alaihissalam digoda oleh istri seorang raja, Imratul Aziz, maka Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang melindunginya. Seseorang tidak akan pernah bisa melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna kalimat la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Kata para ulama salaf, maksudnya adalah tidak ada daya dan upaya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, dan tidak ada daya dan upaya untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita tetapkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Setiap hari ya 17 kali paling tidak. Di ayat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Naam, kita menetapkan bahwa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu kita pun menetapkan bahwa hanya kepadanya pula kita meminta pertolongan. Doa yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW berdoa, dan hendaknya kita sering berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Wahai Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan baik. Kita ini mau beribadah kepada Allah berupa zikir, mau bersyukur kepada Allah, mau beribadah dengan baik kepada Allah, yang bisa membantu cuma Allah Azza wa Jalla. Kita sendiri yang minta, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ya. Itu maksud Allah akan menjadi pendengaran baginya. Demikian pula maksud Allah akan menjadi penglihatan baginya, pendengaran baginya, tangannya, kakinya. Maksudnya apa? Seluruh organ ini Allah yang akan membimbingnya, Allah yang akan mengarahkannya, sehingga ia gunakan seluruh anggota badannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya seorang hamba memenuhi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah,
beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada celah bagi seorang hamba untuk tidak diijabah segala permohonannya, untuk tidak dikabulkan segala apa yang ia inginkan. Allah berfirman dalam Al-Quran di rentetan-rentetan ayat tentang puasa, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, kata Allah Azza wa Jalla, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, katakan fa inni qarib, bahwasanya aku dekat. Bagaimana kedekatan Allah itu? Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Sesungguhnya aku itu mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Orang yang berdoa kepadaku aku kabulkan, kata Allah. Tapi catatannya dua. Falyastajibuli. Hendaknya mereka memenuhi seruan-seruanku. Apa di antara seruan Allah? Mentaati Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan di antara kewajiban yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian menambah dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi, hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi seseorang ketika ingin dicintai oleh Allah, perhatikan dua hal. Dia melaksanakan kewajiban, dan yang kedua dia melaksanakan amalan-amalan sunnah. Kemudian di antara karakteristik yang lain, yang ketiga, yang dengannya seseorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, meskipun amalan itu sedikit. Ini kita dengan yang tadi nih, yang wajib dan yang sunnah. Kalau perkara wajib harus dilakukan, ya, nggak boleh tidak dilakukan. Tapi kalau amalan sunnah, terkadang orang ini kemampuannya beda-beda, tidak sama. Ada orang yang Allah berikan kemampuan, dia mampu mungkin puasa Senin Kamis. Ada orang yang mungkin dia nggak mampu Senin Kamis karena kerjaan yang berat. Salat duha pun dia nggak mampu, mungkin sulit baginya misalnya karena pekerjaannya. Tapi mungkin Allah bukakan baginya pintu amalan yang lain. Salat witir misalnya, dia nggak pernah tinggalkan, sebagaimana Nabi tidak pernah tinggalkan salat ini. Atau ada orang yang dia tidak mampu melakukan amalan-amalan seperti ini, namun dia punya amalan yang lain, yaitu misalnya bersedekah, misalnya dengan sedekah yang sunnah, yang hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka terus-meneruslah dalam ketaatan itu meskipun sedikit. Jangan sampai seseorang tadinya beramal lalu dia berhenti dari amal ketaatan yang ia lakukan. Makanya di dalam Islam yang menjadi tolak ukur itu adalah keistiqomahan seseorang dalam sebuah amal. Ini kaitannya mau Ramadan. Kita lihat fenomena menjelang Ramadan. Bagus memang di antara fenomena adalah seseorang menentukan target, menentukan program apa yang akan ia gunakan, yang akan ia lakukan selama Ramadan. Sebagian kaum muslimin mungkin, dan ini hal yang baik, yaitu misalnya ana di Ramadan akan khatamkan Quran 30 juz 1 bulan. Alhamdulillah, bagus. Tapi masalahnya dia sebelum ini nggak pernah baca Quran sama sekali. Tunggu Ramadan, rencana dari bulan Sya'ban, tapi nggak pernah dilakukan. Harusnya dari sekarang dipersiapkan. Ini masih ada sekitar 12 hari lagi jelang Ramadan. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang qurra, para pembaca Al-Quran. Sampai-sampai salah seorang salaf, dia itu menutup tokonya di bulan Sya'ban untuk fokus membaca Al-Quranul Karim. Maka kita berupaya melatih diri kita dari sekarang, tidak meninggalkan Al-Quranul Karim, sehingga ketika Ramadan tiba seseorang itu biasa dengan Al-Qurannya. Kembali ke contoh tadi, ada orang yang dia itu di Ramadan berusaha untuk menghatamkan Al-Quran misalnya. Ana target 1 bulan 30 juz khatam. Lalu dia baca di hari pertama, alhamdulillah 1 juz tercapai, kata dia. Hari kedua 2 juz, hari ketiga gak kecapai, hari keempat gak kecapai.
tabiatnya manusia itu, kalau dia terlalu bersemangat di awal, digenjotnya di awal, lalu tiba-tiba di tengah-tengah jalan melempem, kadang melempem sampai terus-terusnya. Akhirnya dia bilang apa? Masih banyak halamannya. Wah, ini nggak kekejar nih, kata dia. Ini nggak kekejar nih. Akhirnya apa? Putus asa. Harusnya dia baca aja gitu loh. Berusaha semaksimal mungkin. Dan ini ada wanti-wanti betul ya terkait Ramadan. Jangan sampai perhatian kita dengan Al-Quran ini kurang. Intensitas terbesar para salaf ketika Ramadan, selain mereka menjaga puasa mereka, mereka juga menjaga interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkannya di malam kemuliaan, di Lailatul Qadar, yaitu di malam kemuliaan yang berada pada bulan Ramadan. Apa yang diturunkannya? Yaitu Al-Quranul Karim. Maka seseorang jangan melempem ketika dia tersendat amalnya di tengah jalan, namun dia terus berupaya untuk tetap istiqomah di atas amalan tersebut. Dan Nabi bersabda, "Innal a'mala bil khawatim," atau "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu dilihat di akhirnya. Kalau orang ini istiqomah, nggak terus-menerus melakukan amalan, berhenti, ya bagaimana dia akan dilihat di akhirnya? Di akhirnya apa dia? Dia tidak lanjut amalannya, dia putus amalannya. Maka berusahalah untuk istiqomah dalam melakukan sebuah ketaatan. Jangan sampai seseorang itu berhenti melakukan ketaatan. Dan ingat, di antara tanda diterimanya sebuah amalan itu adalah amal soleh setelahnya. Di antara tanda diterimanya sebuah ketaatan, sebuah amal soleh adalah amal soleh setelahnya. Disebutkan oleh sebagian ulama salaf, sebagaimana dibawa oleh Ibnu Rajab, beliau mengatakan, "Min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha." Di antara tanda kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Jadi seseorang ketika dia baca Quran hari ini, dia istiqomah, dia fokus, dia lillah karena Allah, maka dia akan diberi taufik untuk beramal, untuk membaca Quran kembali esok hari. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Kemudian kata para ulama, "Wa min jazaa'i sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha." Dan di antara balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Biasanya orang kalau melakukan keburukan yang satu, maksiat yang satu, datang maksiat yang lain. Enggak cuma itu tok maksiatnya, enggak berhenti sampai di situ. Ana ambil contoh. Orang minum khamar, enggak berhenti minum khamar doang maksiatnya. Kemana-mana, coba lihat khamar. Nah, dan khamar ini induknya dari segala kejahatan, khamar. Semuanya. Orang kalau sudah khamar, wal-iyazubillah, kadang jatuhnya ke zina. Orang kalau sudah minum khamar, demi memenuhi keinginannya untuk dapat minum khamar selanjutnya, kadang dia merampas harta orang lain, orang tuanya harta diambil, harta keluarganya diambil, agar hanya bisa meneguk satu gelas khamar. Ya. Tidak hanya berhenti di situ saja maksiatnya, akan datang maksiat yang lain. Dan ini banyak kita dapati di masyarakat. Sebagaimana seseorang yang meninggalkan sholat, ini maksiat. Padahal sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang kalau orang itu tidak sholat, justru ini menjadi peluang baginya, terbuka pintu baginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sudah dia tidak sholat, lalu melakukan kekejian dan kemungkaran yang lain. Ini di antara sebab awal menjadikan orang seperti ini, karena dia tidak istiqomah dalam amalnya. Dia berhenti dari ketaatan yang ia lakukan. Maka terus dilawan ketika ada rasa malas. Ya, jangan berhenti. Disebutkan bahwa Alqamah pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Alqamah, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal?" Nanya Alqamah kepada Aisyah. Aisyah ini siapa ya Nabi? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tahu nggak tentang ibadahnya Nabi? Pasti tahu tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Maka ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah SAW beramal?" Apakah beliau itu, Rasulullah SAW, mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?
Atau tidak ada yang dikhususkan hari-hari tertentu, atau terus saja beramal Nabi itu? Kata Aisyah, la, nggak ada, tidak ada beliau mengkhususkan hari-hari tertentu. Kana amaluhu dimatan, sesungguhnya amalan beliau itu kontinu, rutin dilakukan. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Siapa saja di antara kalian, kata Aisyah, siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Itu apa? Untuk kontinu dalam amal. Aisyah yang mengatakan itu, bahwa kita pun bisa untuk kontinu. Di antara contoh lain tentang masalah kontinu dalam amal, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam masalah amalan salat malam, qiyamul lail. Pada amalan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar dirutinkan salat malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, alaikum minal a'mal ma tutiqun. Wahai sekalian manusia, kata Nabi, lakukanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Ini maksudnya amalan-amalan sunnah. Kalau yang wajib mesti dilakukan, nggak bisa. Ada orang, saat saya sholat itu mampunya cuman zuhur sama maghrib, asar tuh pulang kerja capek, isya tuh kadang makan malam kekenyangan, subuh belum bangun. Jadi hanya bisa 2 waktu aja. Zuhur itu pas istirahat makan siang, maghrib masih segar habis mandi. Yang lain nggak bisa, nggak boleh. Maksud ayyuhan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, alaikum minal a'mal ma tutiqun. Hendaknya bagi kalian itu melakukan amal yang kalian mampu. Ini perkara-perkara sunnah, perkara-perkara sunnah. Tapi ingat, jangan diremehkan sunnah ini. Justru berusaha semaksimal mungkin untuk beramal dengan amalan sunnah, karena kita tidak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah dari ketaatan yang kita lakukan. Kita tidak tahu. Adakah di antara kita yang bisa memastikan bahwa sholat subuh saya tadi itu saat subuh diterima, Ustaz? Nggak ada yang bisa memastikan. Adakah di antara kita yang bisa memastikan sekian lama kita hidup, sekian puluh Ramadan kita lewati, siapa di antara kita yang bisa pastikan Ramadan 1441, 1442 itu keterima, Ustaz? Atau dari mana antum? Soalnya maksiat anda nggak banyak, Ustaz, terjaga, Ustaz, karena pandemi nggak kemana-mana, di rumah doang. Siapa bilang? Kita nggak pernah tahu. Dari mana kita meyakini bahwa kita diterima? Satu sujud yang kita lakukan saja, siapa dari kita yang meyakini bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti tidak. Tapi kalau berharap, na'am, kita harus berharap kepada Allah. Karena itu yang diajarkan dalam masalah ibadah. Kita beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu kita gandeng dengan rasa harap dan takut. Roja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takut pula jika amalan ini tidak diterima. Kalau roja dan khauf itu imbang pada diri seseorang, maka dia akan menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dia tidak putus asa. Tapi kalau rojanya terlalu tinggi, khaufnya tidak ada, dia petantang-petenteng. Oh, Allah terima, tenang aja, oh, gitu saja dia. Aman, udah lakuin ketaatan, tenang aja, pasti Allah cinta sama dia. Terlalu tinggi ekspektasinya, karena dia nggak tahu tentang hakikat dirinya, tidak punya khauf. Tapi kalau khaufnya kebangetan, tidak ada roja, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa, Allah murka terus. Ketika dia baca Allah tu syadidul iqab Allah tu syadid, berat, keras, seakan-akan Allah nggak punya ampunan. Kalau pelaku maksiat taunya hanya Allah itu keras, Allah itu azabnya pedih, dia tidak akan minta ampun nanti kepada Allah. Kata dia sia-sia. Maka tidak boleh seorang hamba hanya memiliki roja atau khauf, dia harus punya dua-duanya, harus punya rasa harap dan punya rasa khawatir akan amal-amal yang dia lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, alaikum bil amal ma tutiqun, lakukanlah amalan yang kalian mampu. Fa innallaha la yamal hatta tamallu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan dengan amalan kalian. Kita ini kadang begitu. Memang manusia itu ada masa semangatnya dan kadang ada masa downnya, masa futurnya dalam beramal. Tapi jangan sampai ketika kita tuh futur dari sebuah amalan, lalu kita jatuh kepada kemaksiatan.
Misalnya kita nih bosan ya baca buku, misalnya buku-buku agama, kita pindah ke amalan sunnah yang lain, mungkin silaturahmi ya, atau ziarah ke rumah teman, ziarah ke orang-orang soleh, atau datang ke tempat-tempat yang membutuhkan, kita beri bantuan sebagai sebuah sedekah yang sunnah hukumnya. Ini kan adalah amalan-amalan sunnah yang lain yang bisa kita lakukan. Atau kita jemput anak yatim dari panti asuhan, ajak makan ke restoran, ajak makan ke tempat makan, mereka senang, kita juga senang, dapat pahala. Ini adalah amal-amal ketaatan yang banyak sekali. Dan di dalam Islam ini ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat. Perkara mubah itu bisa jadi ibadah atau tidak? Bisa, perkara mubah. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan dalam perkara mubah. Contoh perkara mubah, seseorang olahraga, ini mubah atau tidak? Boleh atau tidak olahraga ini? Boleh. Maka dia niatkan olahraganya itu untuk menjaga kesehatannya. Dengan dia sehat, dia bisa beribadah kepada Allah, dia bisa memenuhi tugas-tugasnya sebagai kepala rumah tangga, dia bisa memenuhi tugas-tugasnya sebagai istri, dia bisa berbakti kepada orang tuanya, dia bisa bermanfaat bagi manusia. Itu yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Tidur ini mubah atau tidak dalam Islam? Tidur itu mubah, tapi jangan tidur terus. Sebagaimana hadis yang tidak ada asalnya, apa kata orang yang sedang berpuasa itu tidurnya ibadah, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Dulu sahabat dulu perang Badar kok bulan Ramadan enggak tidur. Kalau tidur aja ibadah, bantahan kita juga secara akal. Berarti kalau beramal soleh justru lebih besar ibadahnya. Tidurnya aja ibadah gitu loh. Tapi ini nggak boleh jadi dalil maksud anak. Cuma kita sampaikan, orang-orang mengatakan udah tidur aja lah, puasa kok ibadah juga katanya. Karena memang sebagian kaum muslimin kalau udah bulan puasa nggak produktif. Itu biasanya di kantor-kantor itu terjadi. Di kantor-kantor, Anda beberapa kali ngisi kajian bulan Ramadan di kantor-kantor, biasanya kalau siang itu lesu pegawainya. Kenapa Pak? Puasa katanya. Yang disalahin itu puasa. Kata bosnya, tadi juga saya di kantor dia lemes tuh di ruangan kerja, ditanya puasa. Di ruang kerja puasa, alasannya nanti pas kajian ba'da zuhur puasa. Jadi dalil. Gitu loh. Kalau kadang tidur pas jam kerja, ngantukan. Katanya bos paling maklum juga puasa katanya. Nanti ditanya kenapa tidur? Buat siap-siap nanti malam bos, tarawih katanya. Tarawih jadi kambing hitam. Coba bayangkan. Tarawih. Pulang sore kerja tidur lagi. Ditanya istrinya kenapa tidur? Tadi capek kerja, padahal kerja di kantor tidur doang. Ba'da subuh tidur lagi. Dia bilang kenapa tidur? Di kantor biar gak ngantuk. Udah ketahuan tidur doang. Kenapa tidur terus? Tidurnya orang yang puasa ibadah. Jadi dalil. Ini tidak betul kita katakan seperti ini. Kalau tidur aja ibadah gitu loh, bantah logikanya juga. Berarti kalau memang yang ibadah betulan lebih besar pahalanya gitu loh. Harusnya kan dia tempuh yang lebih utama dong, bukan milih tidur. Kalau tidur doang nggak baca Quran. Kalau tidur, coba itu dalil masalah tidurnya orang yang puasa ibadah dipakai takmir masjid. Itikaf kelabakan panitia, itikaf nggak ada panitia. Kata takmir masjid, tidurnya puasa ibadah Ustaz, kami mau tidur, kami pun mau nyaman di masjid, nggak mau ngurusin yang itikaf. Habis nggak ada yang nyiapin, bukaan, nggak ada, susah. Ini coba difahami dengan baik maksud hal-hal seperti itu. Kadang di masyarakat keliru ya. Jadi kadang kita sendiri yang bosan dalam beramal. Kata Rasulullah SAW, wa inna habbal a'mal ilallah ma duwima alaihi wa in qalla. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Nah, ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW menjelaskan amalan yang kontinu itulah yang menjadi sebab seseorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amalnya dicintai oleh Allah, maka orang yang beramal dengan amalan ini pun juga mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait salat malam itu tadi, hadisnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun misla fulan." Jangan seperti fulan. Kenapa fulan ini? Jangan seperti fulan, kata Nabi. Kana yaqumul lail fataraka qiyamil lail. Dulu dia ini bangun malam, dan sekarang dia meninggalkan sholat malam. Dulu dia bangun untuk sholat malam, dan sekarang dia meninggalkan sholat malam. Nah, dari sini menunjukkan penekanan tentang sholat malam itu sendiri hadis ini. Dan faedah yang lain kata para ulama terkait hadis ini, memang disebutkan dalam hadis, jangan seperti fulan yang dulunya dia sholat malam, kemudian sekarang meninggalkan sholat
salat malam. Termasuklah kata para ulama seluruh ketaatan. Jangan dulunya sedekah lalu enggak sedekah, ya. Jangan dulunya memberikan makan bagi orang yang berbuka di tahun lalu tahun sekarang tidak. Jangan biasanya memberikan santunan kepada orang-orang yatim, fakir, miskin lalu sekarang tidak. Kalau memang itu yang amal yang kita mampu lakukan, maka lakukan. Jangan dulunya kita ini menjadi orang yang mungkin sering menge-share kebaikan-kebaikan lewat tulisan-tulisan lalu kita berhenti cuma gara-gara nggak ada yang bilang jazakallah khair, nggak ada yang like, nggak ada yang share. Nggak usah. Sebaik-baik memberi balasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu sebentar doang kadang ngebalas kita. Itu kan ada masanya. Kalau udah nggak suka sama kita, udah nggak ada jazakallah khairnya. Jadi kalau ngurusin kita nih sama manusia doang, nggak akan, hidup kita ini nggak akan tenang, ya, nggak akan tenang. Kalau hidup kita ini hanya mencari ucapan terima kasih dari manusia, ya teruslah berbuat baik, ya, karena kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, di antara amalan yang bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beberapa dalil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau beberapa poin disebut oleh dalam satu hadis. Ini poin terakhir Anda sebutkan, tapi di dalamnya itu banyak sekali cabangnya dari hadis Nabi SAW ini. Dan poin ini lebih banyak berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya. Ini hubungan sesama manusia. Banyak cara beri manfaat itu, nggak ngebut-ngebutan di jalan. Ini kadang kayak nggak punya telinga kali yang di pinggir jalan, itu kasihan. Anda pernah beli makanan di jalan? Beli gado-gado di jalan malam-malam. Apa kata tukang gado-gadonya ketika ada orang ngebut-ngebut? Dia pikir kita tak punya telinga bang, kata dia. Ya ngebut-ngebut itu loh, ya kan? Di Sultan Abdurrahman depan PCC, coba ngebut-ngebut malam-malam, jalur utama padahal. Itu kan memberikan mudarat bagi orang lain, nggak beri manfaat. Di antara beri manfaat manusia itu apa? Ini contoh nih, nggak ngerokok di kamar mandi di tempat umum. Kadang masuk kamar mandi tempat umum bawa rokok, ya, ada yang ngerokok tuh di dalam. Waliyadzubillah, ini mudarat. Hal-hal sepele masalah manfaat, apalagi manfaat kepada manusia. Anda nggak mau contoh yang tinggi-tinggi dah, nggak nyetel suara atau dari elektronik, alat elektronik yang menimbulkan gangguan pada tetangga, musik misalnya, na'udzubillah. Terlepas lagi hukum musik lagi, pembahasannya lain lagi. Ini kadang nyetel gede-gede, seakan-akan lagi ada konser, padahal nggak ada apa-apa. Apalagi di masyarakat kita ini sekarang muncul fenomena nggak ada apa-apa, nyetel sesuatu gede-gede, nggak ada apa-apa, nggak ada hajatan, nggak ada apa-apa, pakai salon di luarnya, padahal nggak ada apa-apa. Ini kan nggak beri manfaat kepada orang lain. Di antara hal memberi manfaat kepada orang lain apa? Nih, apa nih di Pontianak nih akhir-akhir ini? Bakar lahan. Itu nggak beri manfaat, beri mudarat, orang terganggu. Anak kalau masuk ma'had itu lewat lahan-lahan gambut memang kalau di Parit Sembin. Jadi kiri-kiri kanan itu terbakar. Masuk, di dalam ada santri 300-an. Ada yang sesak, ada yang asma, ada ini. Ini yang bikin gara-gara, ini orang-orang seperti ini nih. Qadarullah kita katakan, ya. Tapi itu kan nggak beri manfaat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, wahabul a'mal ilallahi azza wajalla, dan amal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi itu dalam hadis-hadis itu banyak sekali amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang lain Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawaban Nabi? As-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat waktu. Summa ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan di antara bentuk jihad menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Ini di antara bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan jihad? Tidak mungkin seseorang bisa berjihad di medan jihad kecuali mesti dibekali ilmu. Bagaimana bisa turun di medan jihad kalau tidak punya ilmunya? Ya. Kata Nabi SAW, wahabul a'mal ilallahi azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslim.
Dan amalan yang juga dicintai oleh Allah dan paling dicintainya adalah sururun yudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang diberikan kepada orang Islam lainnya, kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati kaum muslimin. Dan kegembiraan yang paling layak kita berikan adalah kegembiraan kepada kedua orang tua, kepada istri dan anak-anak, kemudian orang-orang terdekat kita setelah itu. Ini yang paling layak untuk diberikan kegembiraan kepada mereka. Jadi tadi disebutkan yang paling bermanfaat, kemudian memberikan kegembiraan kepada sesama muslim, au yakshifu anhu kurbatan, atau membantu seorang muslim untuk menghilangkan kesusahannya, menghilangkan kesusahan sama muslim. Ada orang yang tidak punya ini, tidak punya itu, susah makan, susah ini, kita bantu, ya. Ini adalah bagian dari amalan yang insya Allah dengan itu seseorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yaqdi anhu dainan, atau menunaikan hutang seorang muslim. Ada orang punya hutang, kita bayarin, tapi selesaikan hutang dulu sendiri. Jangan nyelesain hutang orang, hutang dia belum kebayar, hutang dia dulu diberesin. Nah, au yatrudu anhu ju'an, atau mengusir kelaparan dari seorang muslim. Ada orang yang kelaparan, nggak bisa makan, ya kita bantu, ya. Dan bulan Ramadan juga, di antara hikmah kenapa syariat Ramadan ini ada, di antaranya adalah untuk melatih kesabaran. Kesabaran sebagaimana saudara-saudara kita yang susah makan di luar Ramadan, ya, susah makan mereka itu, tidak di bulan Ramadan. Kalau kita ini kan nggak makan hanya karena syariat menahan lapar dan dahaga, tapi di kepala udah siap dengan menu buka puasanya. Iya sih, saat lapar tapi buka udah tahu menunya apa, udah siap, gitu loh. Udah ngerti betul menunya ini apa. Kalau orang Pontianak udah siap menunya nanti sore gorengan ini itu, es ini es itu. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Ramadan itu seakan-akan ini juga ya, Ramadan itu bukan kulineran ya, bukan kulineran. Jadi udah diprogram hari pertama Ramadan menu bukanya ini, hari kedua ini, hari pertama kopior, kedua sirup, ketiga cendol, keempat melewa, semua punya list menu. Bukan itu puasa, ya. Tapi boleh nggak sah? Boleh aja, maksud Anda nggak salah di menu-menu itu. Cuman kalau targetnya itu malah nggak punya target ibadah, ini repot. Coba antum lihat tuh, kalau di jadwal imsakiyah kata orang, yang paling di stabilo apa yang di stabilo yang dilihat? Dua, imsaknya, dan ini sebenarnya tidak ada dalam Islam. Yang ada adalah tulu'ul fajar, waktu fajar itulah menjadi awal puasa, bukan waktu imsak. Dan yang kedua, maghribnya yang dilihat. Buka TV semua dicari azan, putar-putar TV-nya, mana yang udah azan. Telinga pasang, mana menara yang bunyi ini azan maghrib, itu udah azan gitu deh. Tapi kalau coba sholat lain, belum, samping belum azan gitu deh. Tapi kalau udah maghrib mana dulu? Ada apa sama kita nih? Kok ibadah tuh kok kayak dijadiin apa? Semau kita gitu loh, ya. Sekeinginan kita, sesukanya kita. Ini nggak bisa begini kita beribadah. Ini kekeliruan. Nah, kemudian wali amsya ma'a akhin fi hajatin. Lihat nih, Nabi nih SAW bersabda, ada amalan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu memenuhi hajat seorang muslim. Coba ya, kawan antum misalnya minta temanin antum, temanin anda dong, mau beli ini. Kalau antum kosong, temanin ikhwan, kita temanin. Ada teman, kak bisa temenin nggak, aku mau beli ini. Kalau kita kosong dan diizinin misalnya sama suami keluar, temenin. Karena ini pahalanya, keutamaannya besar. Sampai-sampai Nabi lebih menyukai memenuhi kebutuhan saudaranya dibanding beliau beriktikaf di masjid beliau, itu di Masjid Nabawi. Lihat Nabi bersabda, walian amsyiya ma'a akhin fi hajatin, dan aku berjalan menemani saudaraku untuk suatu keperluan yang dia inginkan, ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza, yakni Masjid Al-Madinah. Lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini, yaitu di masjid kota Madinah, itu Masjid Nabawi. Syahran, iktikafnya bukan 10 hari, sebulan. Jadi kalau dibandingkan iktikaf Nabi di Masjid Nabawi sebulan dengan nemenin orang lain untuk ngurusi hajatnya, ngurusi keperluannya, memenuhi keinginannya, maka itu lebih dicintai oleh diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mau ketemu antum, ya akhi, ana mau ketemu antum, ada apa? Ada yang mau ana omongin. Ya udah, datang aja. Jangan suudzon dulu, kan dia cuma mau ketemu, ada yang mau diomongin. Nah, tapi kalau antum punya utang, antum tahu pasti dia mau nagih utang antum. Anak kajian-kajian itu sering bahas masalah hutang piutang. Karena ayat yang paling panjang dalam satu halaman, surat Al-Baqarah, tentang masalah utang piutang.
Yang ini bahaya nih kalau kita punya utang sampai kita meninggal dunia. Nabi SAW pernah nggak mau nyolatin jenazah seorang muslim yang masih ada hutangnya sampai ditunaikan hutangnya itu. Ya. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu awratahu wa man qadhama ghayzahu walau syaa'a an yamdiyahu amdahu mala Allah qalbahu raja'a yaumal qiyamah wa man masya ma'ahi fi hajatin hatta tatahayya lahu asbatallahu qadamahu yawma tazulul aqdam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya maka Allah akan tutupi auratnya, Allah akan tutupi aib-aibnya. Dan barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hati dengan keridhaan di hari kiamat. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengkokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki yang terpeleset di neraka nanti. Ini keutamaan yang besar, amalan-amalan yang dengan kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak orang tidak mengetahuinya. Jadi 4 poin ini yang menjadi sebab seseorang menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan, dan ini sesuatu yang harus dilakukan. Namanya aja wajib. Yang kedua adalah melaksanakan amalan-amalan sunnah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Yang ketiga, seseorang melakukan amalan-amalan itu semua dengan kontinu, terus-menerus, konsisten, tidak berhenti. Sekiranya dia menghadapi futur, menghadapi lemah semangat, dia tetap berusaha beramal sesuai yang ia mampu, ya. Kemudian yang keempat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan disebutkan di antara bentuk-bentuk manfaat yang bisa kita berikan, menunaikan hutang saudara kita, memberikan makan kepada mereka, kemudian memenuhi hajat-hajatnya dan sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang tadi. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini yang bisa ana sampaikan, 4 poin tadi. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tentunya kita harapkan. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kita mengakui bahwa kita cinta kepada Allah. Bagaimana tidak? Kita tidak cinta kepada Allah. Bukankah Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita segalanya? Dan ada ayat juga yang menunjukkan ujian bagi setiap orang yang mengakui cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ayatul imtihan, ayat ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasulullah, itu Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ini Allah perintahkan kepada nabinya untuk sampaikan kepada manusia. Diseru kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian cinta kepada Allah, buktikan cinta kalian. Bagaimana membuktikan kecintaan kepada Allah? Fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sebenarnya kalau mau dibahas orang-orang yang dicintai Allah itu gimana sih? Ya ini ayat besarnya. Ikuti Rasul. Gimana ikuti Rasul? Poin tadi, laksanakan kewajiban, laksanakan sunnah, dan seterusnya, banyak hal. Kita sekedar kopas beragama ini. Nabi gimana, ya kita ngikut. Gitu aja, nggak sulit. Kita nggak disuruh create yang baru, nggak disuruh buat yang baru, tidak. Ibarat kata kalau antum kopas ngerjain tugas kuliah itu kan gampang. Daripada antum buka maroji, buka sumber sana, sumber sini, download ini dulu, tinggal kopas, nggak disuruh yang lain. Ya, dan insya Allah kalau udah kopas nggak akan ada revisi sudah lagi. Ya, sudah begitulah beragama. Maka semua orang mengakui bahwa dia ingin dicintai oleh Allah. Semua kita mengakui ingin dicintai oleh Allah. Dan semua kita pun mengakui, kalau ditanya cinta nggak sama Allah, cinta. Dan memang Allah dan Rasulullah yang harus dicintai di atas segala-galanya, di atas orang tua, istri, anak-anak, harta, kawan-kawan, semua yang kita cintai di dunia ini, yang paling kita cintai adalah Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, yang dengannya seseorang akan merasakan manisnya iman ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi pengakuan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya ini, apakah ternyata kita juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Kita nggak pernah tahu.
Maka kita butuh beramal dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Fattabi'uni, kata Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kalian. Maka berkata seorang penyair, bukanlah menjadi urusan bahwa engkau mencintai, tetapi yang menjadi urusan adalah apakah engkau dicintai. Itu yang paling penting. Jangan sampai cinta kita ini bertepuk sebelah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan, sebisanya Anda jawab. Baik Ustaz, sambil menunggu yang lain Ustaz. Baik, betul. Ya. Tadi terkait hidayah taufik Ustaz. Iya. Jadi kalau tidak salah sih dalilnya ada di suratul Qasas. Nah, Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'u wa 'ala kulli syai'in. Jadi bagaimana kiat-kiatnya supaya hidayah taufik ini hingga ke kita semua, jadi kita yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah taufik ini. iya. Ini mungkin yang harus kita kawal sampai penghujung kehidupan kita. Nah. Jadi mungkin kiat-kiatnya supaya tetap istiqomah. Baik. Baik. Pertanyaannya menarik ya, barakallahu fiik kepada antum terkait tentang hidayah. Jadi begini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hidayah itu di dalam Islam ada dua. Ada yang pertama namanya hidayatul irsyad, atau hidayatul dilalah, atau hidayatul bayan. Hidayah yang sifatnya itu keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, dalil-dalil. Semuanya mendapatkan ini. Semua orang mendapatkan ini. Contoh, ada orang nggak sholat, lalu kita bilang, bang kok nggak sholat? Sholat dong, Allah perintahkan sholat loh. Lalu kita kasih dalilnya misalnya, hatta nggak pakai dalil. Orang ini udah dapat keterangan bahwa sholat tua wajib. Ada orang mungkin masih belum diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk menutup auratnya dengan baik. Lalu kita sampaikan, Mbak, Kak, kok nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, nggak tutup aurat? Wajib loh bagi muslimah. Disampaikan dengan baik tentunya. Tentunya menyampaikan tahu diri, siapa dia dan hubungannya apa. Ya, etikanya ada dalam menyampaikan itu. Maka dia sampaikan dengan baik. Semua penyampaian ini hidayatul irsyad. Dari kecil kita belajar, SD, SMP, SMA, selalu ada pelajaran agama Islam tuh di sekolah. Apalagi yang mondok, yang ikut kajian, semua itu hidayatul irsyad. Semua hidayah berupa keterangan, petunjuk yang sifatnya keterangan-keterangan. Ada kasih logika. Kalau antum mau jalan misalnya, antum liburan ke taman safari, pasti ada rute-rutenya mau kemana-mana itu. Ada panah-panah. Itu irsyad namanya. Sekedar keterangan. Antum di jalan lalu lintas, oh ini mau ke Supadio, ini itu irsyad. Tapi ternyata ada yang ngeyel, gitu loh. Dia mau ke Supadio, dia putar balik bundaran Transmart, balik lagi ke kota. Ini nggak akan sampai ke Supadio nih, nggak akan sampai ke Supadio. Dia bilang, ya Allah nggak sampai capek anda, kata dia. Antum kemana jalannya? Gitu loh. Kok balik ke kota, gitu loh. Itu hidayatul irsyad, sampai sudah ke dia. Ibu-ibu, ada kue bikinnya begini, telurnya sekian, itu hidayatul irsyad. Telurnya 50 aja Ustaz, kata dia. Terigunya 3 kilo. Ini mau bikin kue atau mau bikin apa ini? Itu irsyadnya nyampe, tapi dia tidak diberikan kemampuan untuk beramal. Hidayah yang sifatnya adalah pemberian kemampuan untuk beramal, untuk melaksanakan apa yang telah ia ketahui dari irsyad, keterangan-keterangan, itu namanya hidayatul taufik. Ya. Nah, tidak semua orang Allah berikan taufik ini. Makanya di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Hidayah yang maksud dua hidayah itu. Taufik tentu yang utama, ini sebelumnya irsyad. Sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Apa maksud? Sesungguhnya engkau itu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Petunjuk yang mana? Petunjuk dari segi taufik. Lihatlah Rasulullah SAW ketika pamannya akan meninggal dunia. Siapa pamannya?
Abu Thalib. Di samping Abu Thalib ada dua kawannya yang terus membisiki Abu Thalib agar dia tidak berpaling dari agamanya. Kata kawannya, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib, agama bapakmu? Bahkan dia nyebut agama ayahmu, agar muncul di diri Abu Thalib kecintaan kepada ayahnya, kecenderungan kepada keluarga dan kabilahnya, sehingga akhirnya Abu Thalib tidak mau masuk ke dalam Islam. Tapi di sampingnya ada siapa sebenarnya? Keponakannya sendiri, Rasulullah kok. Rasulullah ngomong, "Ya ammi qul la ilaha illallah," wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Yang dengan kalimat ini nanti di hadapan Allah di hari kiamat aku akan menjadi pembela bagi dirimu. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak mampu, kita katakan, untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Sekelas Abu Thalib yang ngasih hidayahnya Rasulullah SAW menjadi perantara. Apalagi kita bukan nabi, bukan sahabat, bukan hidup di masa muridnya sahabat, tabi'in, dan bukan muridnya tabi'in, atba'ut tabi'in, bukan. Kita hidup di masa penuh fitnah, syubhat dan syahwat. Maka bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah, agar hidayah taufik ini terus terjaga? Sebab untuk menggapai istiqomahan yang pertama adalah terus menerus menuntut ilmu syar'i. Talabul ilmi, terus belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Dulu kalau antum sekolah SD ada sampul warna coklat di buku itu. Tulisannya apa? Menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu bukan hadis, tapi itu makna hikmah. Dan itu benar adanya. Kita belajar sampai mati. Nggak ada istilah sudah doktor S3 kelar, sudah S ini S itu kelar, udah magister kelar. Enggak, terus belajar. Karena manusia semakin dia belajar, semakin dia tahu bahwa diri ini bodoh, dirinya kurang. Orang itu kalau belajar baru sejengkal dia sombong. Sejengkal baru shibron dia sombongnya bukan main. Kalau dia belajarnya itu sehasta, dia kayak jadi singa yang jago, suka debat, suka ini, suka ini. Tapi kalau dia belajarnya itu sedepak, terus dibesar belajarnya, dia akan tahu bahwa ilmu itu baharun la muhitalah. Ilmu itu adalah lautan yang tak bertepi. Semakin dia nyelam, makin tahu kedalamannya. Terus dia akan seperti itu. Dan semakin dalam dia akan lihat bahwa semakin lebar laut itu. Tak ada ujungnya. Demikianlah orang yang ingin menggapai hidayah taufik, dia terus menuntut ilmu. Karena cuma dengan ilmu ini kita tahu bagaimana caranya. Proses kita belajar terus menerus, itulah proses kita untuk mempertahankan taufik yang Allah berikan kepada kita, dan untuk terus mendapatkan taufik yang lain. Yang kedua, berdoa. Karena semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan doa lah kita bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah hidayah. Di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu akan menjadi manfaat kalau dia diamalkan. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Seseorang tidak bisa mendapatkan rezeki yang baik kecuali dia punya ilmu. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Seseorang amalnya akan diterima kalau dia punya ilmu dan rezekinya baik. Bukankah ada hadis tentang seseorang yang berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lalu Nabi komentari, gimana doanya mau diijabah? Kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia tumbuh dari sesuatu yang haram. Nah, ketika Nabi meminta ini setiap pagi, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, kemudian amal yang diterima, ketika Allah berikan, ini taufik dari Allah. Ini taufik dari Allah. Nabi juga berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Wahai Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Petunjuk al-irsyad wa taufiq. Keterangan-keterangan dan taufik. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk menggapai hidayah taufik, berkumpul dengan orang-orang saleh. Ini untuk menjaga. Karena Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Khalil itu bukan sekedar teman ketemu di kantor, di tempat kerja, di sekolah, bukan. Lebih dari itu. Khalil itu orang juga tahu antum itu dekatnya sama dia gitu loh. Kalau ada antum kata dia, fulan di mana nih? Tempat dia nih paling lagi sama fulan. Itu Khalil, teman akrab banget.
Kalau istilahnya orang Pontianak, cocok liur. Bantal-bantalnya pun udah tahu dah. Bau liurnya pun antum tahu. Gitu loh. Sudah ngertian tuh. Ya. Ini apa? Yang ketiga, yaitu berteman dengan teman-teman yang baik. Pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Yang namanya teman itu mampu menarik, imma kepada kebaikan atau kepada keburukan. Betapa banyak orang tadi istiqomah lalu berubah karena pergaulannya, karena temannya. Ada orang dulu, misalnya mahasiswa nih contoh, mahasiswa Alex contoh. Ketika dia mahasiswa, dia belum dapat kerja, dia ngaji, dia belajar agama. Karena kerjaannya belum banyak tuh, nggak punya duit juga. Ketika udah kerja, pegang uang, dia ngeliat gaya hidup kawan-kawannya, dia gaul dengan orang-orang yang tinggi gaya hidupnya, jadi hedonis, berubah. Kan lagi ngaji, gara-gara kawan. Al-maru ala dini falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya, maka lihat dengan siapa kalian berteman dekat. Yang terakhir, yang keempat, sangat banyak sebab istiqomah, ya. Yang keempat di antara sebab istiqomahan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Karena membaca Al-Quranul Karim ini banyak sekali faedah yang kita dapati. Kita mentadabburi ayat, kita melihat makna-makna ayat. Terkadang pas kita baca ayat, tuh ayat kok seakan-akan pas banget dengan kondisi kita saat itu. Makanya kalau antum baca ayat ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ada ya ayyuha. Ini ayat ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita nastasyir. Kita tuh merasa dengan ayat ini kita nih yang dipanggil gitu loh. Ini kita yang menjadi objek pembicaraan gitu loh. Ini kita yang ditegur oleh ayat ini. Lihat diri kita gitu loh. Sehingga kita bisa istiqomah, kita tahu tentang diri kita sejatinya. Wallahu taala alam. Itu 4 cara agar kita bisa tetap mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk ilmu syar'i, kemudian yang kedua berdoa, yang ketiga kita berteman dengan teman-teman yang baik, dan yang keempat banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala alam. Yang lain ada? Kalau tidak, cukup mungkin. Cukup ya? Cukup insyaallah. Baik, semoga yang kita sampaikan, yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbuah dengan amal saleh. Kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan jika didapati kekurangan, ada kesalahan, kekeliruan, tentunya itu murni dari kekhilafan kami dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan keistiqomahan kepada kita, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, beribadah di dalamnya, berpuasa, salat, kemudian mentadabburi Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim, berkumpul dengan kaum muslimin untuk melaksanakan qiyam Ramadan, salat di bulan Ramadan, berbuka puasa bersama mereka dan keluarga. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Tentunya kita lakukan itu semua di atas iman, di atas Islam, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.